Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu penyebab khodam pendamping itu pergi meninggalkan tuannya. Khodam pendamping yang mendampingi kita sehari-hari, yang menjaga kita sehari-hari, itu juga bisa pergi dari pemiliknya, juga bisa pergi dari kita. Khodam leluhur ini juga dari berbagai golongan. Ada yang energinya itu positif, ada juga yang energi dari khodam tersebut negatif. Dan kalau energinya yang positif ini sangat baik, tetapi kalau energi yang negatif ini kalau pergi silahkan pergi, embaskan saja ya, tidak usah disesali. Tapi yang khodam yang berenergi positif ini patut dijaga, jangan sampai lolos. Karena kalau khodam itu berenergi positif, selain dia membantu kita dari berbagai mara bahaya, menolong kita dari mara bahaya gitu ya, khodam yang berenergi positif tersebut itu biasanya juga akan menuntun kita kepada jalan Tuhan, akan meluruskan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak salah jalur, kita tidak salah arah. Dan khodam leluhur ini biasanya akan mencari orang yang didampingi ini dari jalur keturunannya, tetapi juga sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan syarat dan ketentuannya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang itu mempunyai khodam leluhur, maka keturunannya, garis keturunan ke bawah itu akan dicari yang energinya sudah selaras. Kalau energinya sudah selaras, pasti akan didampingi. Dan khodam leluhur ini sudah pasti mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai energi yang sangat besar, sehingga dia bisa menjadi tameng kita dari berbagai gangguan, baik itu gangguan yang ditimbulkan dari manusia ataupun gangguan dari makhluk gaib, dari alam gaib. Nah, kalau kita ingin menguasai ilmu dari khodam tersebut, atau kita ingin menguasai ilmu-ilmu leluhur kita, itu juga harus sesuai dengan ada persyaratannya, yaitu ada tirakatnya. Dan biasanya tirakat ataupun ilmu-ilmunya itu nanti akan dituntun oleh khodam itu sendiri. Otomatis khodam itu akan berinteraksi dengan orang yang akan didampingi. Nah, jadi ketika dia berinteraksi itu juga bisa melalui mimpi, atau melalui bisikan, atau melalui isyarat, itu juga bisa. Tetapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, maka khodam itu juga akan pergi meninggalkan kita. Ataupun juga pas kita tidak mampu untuk mengerjakan tirakatnya, atau kita tidak kuat untuk melakukan ritualnya, itu juga khodam bisa pergi dari kita. Makanya kalau panjenengan memang sudah didampingi oleh khodam leluhur, jaga khodamnya baik-baik, tidak usah disalahgunakan. Nah, lalu apa saja sih penyebab khodam leluhur itu pergi meninggalkan pemiliknya, pergi meninggalkan kita? Penyebab yang pertama yaitu khodam tersebut jarang dilatih, ilmunya jarang dilatih. Ilmu dan juga khodam leluhur itu sangat perlu untuk dilatih supaya tetap aktif. Jadi ketika ingin tetap aktif, supaya tetap membantu kita, maka harus tetap dilatih. Nah, cara melatihnya ini ada ilmu khusus. Biasanya ilmu khusus ini itu nanti akan dituntun seperti yang sudah saya katakan tadi. Ilmu khusus ini ketika melatih ilmu ataupun khodam leluhur ini, itu ilmu khususnya nanti akan
dipandu oleh khodam itu sendiri. Nah, jika tidak kuat, panjenengan tidak kuat menjalani ilmu khusus ini atau melakukan ilmu khusus ini, maka khodam itu akan pergi dari panjenengan, akan pergi dari kita. Itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang selanjutnya, khodam leluhur itu akan pergi meninggalkan kita, yaitu biasanya orang tersebut itu suka mabuk-mabukan. Orang tersebut sangat suka mengumbar nafsunya, sangat suka berfoya-foya. Dan mabuk-mabukan itu sangat tidak disukai oleh energi khodam, atau tidak disukai oleh khodam leluhur. Kalau khodamnya berenergi positif, gitu ya. Kalau energinya negatif, ya malah suka, gitu loh. Jadi kalau kita itu energi positif, kalau energi khodam kita berenergi positif, dan kita suka mabuk-mabukan, itu biasanya awal-awal kita dituntun. Tetapi kalau kita dituntun, kita tidak menghiraukannya, dan kita masih suka mabuk-mabukan, maka khodam itu akan pergi dari kita. Itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang selanjutnya, khodam peleluhur akan meninggalkan pemiliknya, yaitu biasanya orang tersebut itu sering mengumbar hawa nafsu. Orang tersebut sering mengumbar hawa nafsu setiap harinya, bahkan dia tidak segan walau di depan umum. Walau di depan halayak ramai, dia segan mengumbar auratnya. Inilah yang namanya kita salah jalur. Makanya kalau khodam kita berenergi positif, maka khodam kita akan pergi meninggalkan kita. Makanya kalau kita mempunyai khodam, jangan sampai kita mengumbar aurat, gitu ya, mbak-mbak, tante-tante, ibu-ibu, supaya khodam panjenengan tidak lari. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, orang yang suka mengumbar aurat, tapi dia ngaku-ngaku punya khodam, punya gimbulan, punya apa, jangan percaya. Itu sudah tidak ada isinya. Wah, gimbulan, jimat, apapun sudah tidak ada isinya kalau dia suka mengumbar auratnya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa itu yang berenergi positif. Kalau yang energi negatif, wallahu alam. Kemudian penyebab yang selanjutnya, yang penyebab khodam pergi dari pemiliknya, yaitu biasanya orang tersebut itu sering melakukan maksiat. Baik itu zina, ataupun mencuri, ataupun yang lainnya, yang itu dilanggar oleh agama. Itu juga menyebabkan khodam kita itu akan pergi dari kita. Karena apa? Tugas khodam itu selain membantu pemiliknya, dia itu juga akan mengarahkan kepada jalan Tuhan, kepada jalan Allah, kepada jalan yang benar. Tetapi kalau pemiliknya itu suka berzina, suka melakukan maksiat setiap harinya, maka khodamnya itu juga akan risih, akan jenuh, maka dia akan pergi meninggalkan pemiliknya tersebut. Kemudian penyebab yang selanjutnya khodam itu akan pergi meninggalkan pemiliknya, yaitu biasanya orang tersebut itu membangkang kepada orang tua. Jikalau orang tersebut itu membangkang kepada orang tua, baik itu orang tua kandung, atau simbahnya, atau buyutnya, atau mertuanya, ataupun siapapun yang itu orang tua dalam garis keturunannya, dan dia membangkang, dia tidak mau berbakti kepada orang tua, itu khodamnya juga akan pergi. Karena apa? Khodam yang dimilikinya itu khodam leluhur, dari mbahnya, dari leluhurnya terdahulu. Maka kalau dari garis dari atas ini kok tidak dihormati, malah dia membangkang kepada orang tua, maka khodamnya ini juga akan lari dari pemiliknya, akan pergi, karena dia tidak mau menghargai para leluhurnya terdahulu. Ya, jadi itulah beberapa penyebab khodam itu akan meninggalkan pemiliknya, akan pergi dari pemiliknya. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, itu kalau energi dari khodam tersebut positif ya. Kalau energinya baik, kalau energinya positif, itu akan seperti ini alasannya. Tetapi kalau energinya negatif, ya Allahu alam, itu sudah salah jalur namanya, sudah disalahgunakan. Ya, tetap jaga diri panjenengan, tetap jaga iman panjenengan, tetap jaga imun panjenengan. Sekali lagi, jangan pernah panjenengan menyindirkan masalah Anda kepada khodam Anda, jangan pernah Anda menyerahkan masalah Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua
sendirkan semua masalah panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.